Assalamualaikum Ananda semua. Assalamualaikum Bu. Apa kabar Ananda semua? Apakah sehat? Alhamdulillah baik Bu. Ibu bagaimana? Alhamdulillah sehat. Baiklah, sebelum kita masuk pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya Ananda. Siapa ketua kelasnya Ananda? Tolong pimpin doanya. Baik Bu. Kepada Kiki, tolong pimpin doa ya Kiki. Baik Bu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ananda semua, sebelum kita masuk pelajaran hari ini, Ibu akan ambil absen Ananda terlebih dahulu ya Ananda. Rizky, Hadir Bu. Toto, Hadir Bu. Cici, Hadir Bu. Koko, Ruru. Sakit Bu. Sakit Ananda, apakah ada suratnya Ananda? Nggak tahu Bu. Riri. Nggak tahu Bu, nggak hadir. Oke. Ananda semua, sebelum Ibu masuk pelajaran kita hari ini, Ibu akan bertanya kepada Ananda semua mengenai materi kita minggu lalu. Apakah dari anak-anak Ibu ada yang tahu materi kita minggu lalu? Ada Bu. Coba Rizky, jelaskan apa materi kita minggu lalu. Tentang manajemen Bu. Manajemen itu suatu proses di mana seorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan baik secara individu maupun kelompok Bu. Bagus Ananda. Materi yang minggu lalu berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu mengenai manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Materi kita hari ini ada 3 poin ya Ananda. Yang pertama yaitu pengertian manajemen sarana dan prasarana. Yang kedua, tujuan dari manajemen sarana dan prasarana pendidikan itu. Dan yang ketiga, jenis-jenis dari manajemen sarana dan prasarana pendidikan itu. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Nah, di sini poin yang pertama mengenai pengertian manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Di sini manajemen sarana dan prasarana pendidikan adalah proses mengatur sarana dan prasarana pendidikan agar berfungsi dengan fungsinya masing-masing untuk mencapai tujuan pendidikan itu tersebut. Contohnya, sarana yang kita bisa lihat adalah contohnya meja, kursi, lemari, dan lain-lainnya. Seperti untuk contoh prasarananya bisa Ananda Ibu lihat keluar seperti taman, ruang kelas ini, ruang kantor, ruang TU, itu termasuk dalam prasarana pendidikan. Baiklah Ananda, kita akan masuk poin kedua dan yang ketiga, yaitu mengenai tujuan dari manajemen sarana dan prasarana pendidikan dan jenis-jenis manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Di sini kita akan berdiskusi ya Ananda semua. Kita akan membagi Ananda terhadap 2 kelompok. Yang kelompok pertama akan membahas mengenai tujuan dari manajemen sarana dan prasarana yang beranggotakan Rizky, Toto, Cici. Dan untuk membahas jenis-jenis sarana dan prasarana itu akan dibahas oleh Koko, Ruru, dan Riri. Ananda, Ibu akan memberi Ananda waktu 10 menit dari sekarang untuk mendiskusikan hasil itu tersebut. Jika Ananda ada kesulitan bisa langsung bertanya kepada Ibu. Bu, saya ingin bertanya Bu. Ya Rizky. Ibu, saya kan kelompok 2 membahas jenis-jenis manajemen sarana dan prasarana. Jenis-jenis itu ada 4 atau 5 Bu? Itu ada 4 Rizky. Jenis-jenis dari sarana dan prasarananya. Apakah kelompok Rizky sudah siap atau ada yang kesulitan lagi? Enggak Bu, tapi kami belum siap Bu. Tunggu bentar ya Bu. Oke Rizky, lanjutkan ya. Anda sudah siap karena waktunya sudah 10 menit Anda semua? Sudah Bu. Oke, coba kelompok 1 presentasikan dari hasil diskusinya tadi.
Siapa dari kelompok 1 yang ingin yang menampilkan? Saya Bu Kiki. Oke, Rizky. Di sini kelompok kami sudah membahas tentang tujuan manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Di sini kami sudah berdiskusi tentang tujuan manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Menurut buku yang kami baca, yaitu menurut Syahril, ada beberapa tujuan manajemen sarana dan prasarana. Yang pertama itu menunjang pembangunan pendidikan secara tepat dan berdaya guna. Yang kedua, untuk melihat dan mengetahui besarnya kekayaan negara, baik di bidang pendidikan dalam bentuk material dan dapat dinilai dengan uang. Yang ketiga, untuk melihat dan mengetahui bentuk jenis, jumlah, kualitas maupun keadaan barang, inventaris milik negara. Yang keempat, untuk mengetahui apakah sarana dan prasarana milik negara betul-betul sudah dikelola. Yang kelima, untuk melihat dan mengetahui efisien penggunaan dan pemanfaatan keuangan negara, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD. Yang keenam, untuk dijadikan bahan masukan dalam penyusunan rencana dan kebijakan berikutnya. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 1. Lanjut untuk kelompok 2. Coba presentasikan hasil diskusinya tadi. Baik Bu, di sini kelompok 2 membahas tentang jenis sarana dan prasarana. Jenisnya ada 4. Yang pertama itu barang tidak bergerak, biasanya disebut dengan barang tetap. Sama dengan semua barang yang menurun sifat, penggunaan, dan kedudukannya tidak dapat dipindah-pindahkan dari satu tempat maupun lokasi yang lain. Yang kedua, barang bergerak, yaitu semua barang yang menurut sifat dan penggunaannya dapat dipindah-pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Yang ketiga itu hewan baik yang kecil maupun yang besar dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan pendidikan. Contohnya sapi, kerbau, kuda, kucing, dan lain-lain. 4 itu barang-barang persediaan atau stok, yaitu barang yang sengaja dijadikan sebagai barang persediaan dalam organisasi atau instansi tersebut, disimpan pada gedung dan tempat penyimpanan tersendiri. Baiklah kelompok, terima kasih kepada semua kelompok yang telah mempresentasikan. Di sini Ibu akan menyimpulkan kembali dari apa yang kalian bicarakan tadi mengenai tujuan dari manajemen sarana dan prasarana pendidikan tersebut, yaitu agar dapat memberikan kontribusi yang optimal yang berkaitan dengan sarana dan prasarana pendidikan terhadap proses pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Dan untuk jenis-jenisnya ada 4 jenis. Yang pertama jenis barang tidak bergerak, yang kedua barang bergerak, dan yang ketiga hewan, dan keempat barang-barang persediaan. Jadi apakah anak-anak Ibu sudah paham materi kita hari ini? Sudah Bu. Oke. Karena waktu kita sudah habis, kita akan tutup aja pelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.